Halo guys, kembali lagi dengan saya. Saat ini saya akan menjelaskan materi data mining, di mana ini adalah tugas kedua saya, yaitu tugas kuliah mata kuliah data mining. Namun sebelum saya melanjutkan penjelasan saya tentang materi ini, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Terja Siawan. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. NIM saya 31191059. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika 19F1. Tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, proses data mining dan knowledge discovery in database, yang disingkat menjadi KKD. KKD ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, data selection. Data selection adalah pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap panggilan informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Yang kedua adalah pre-processing atau cleaning. Pre-processing adalah proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inconsistent, dan memperbaiki kesalahan pada data. Nah, yang ketiga yaitu transformation. Transformation adalah codingan. Codingan adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat yaitu data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Dan yang kelima yaitu yang terakhir, interpretation. Interpretation adalah pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, ada 6 fase cross-industry standard process for data mining, yang disingkat menjadi SRIPS-DM. SRIPS-DM ini terbagi atas 6 bagian, yaitu 6 bagian fase, di mana yang pertama yaitu fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Business understanding phase ini terbagi juga atas 3 bagian. Yang pertama, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Dan yang kedua, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga, penyiapan strategi awal untuk mencapai tujuan. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase pemahaman data atau data understanding phase. Data understanding phase juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Yang kedua, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi kualitas data. Dan yang keempat, jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase pengolahan data atau data preparation phase. Data preparation phase ini terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, siapkan dari awal data awal. Kumpulkan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Yang kedua, pilih kasus dan variabel yang diinginkan, dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Yang ketiga, lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Dan yang keempat, siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat permodelan. Kita masuk ke fase yang keempat, yaitu fase permodelan atau modeling phase.
Modeling phase juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pilih dan aplikasikan teknik permodelan yang sesuai. Yang kedua, kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Dan yang keempat, jika diperlukan proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Nah, kita masuk ke fase yang kelima, fase evaluasi atau evaluation phase. Evaluation phase terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase permodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang kedua, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahapan awal. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Dan yang keempat, mengambil keputusan berkaitan dengan pengguna hasil dari data mining. Kita masuk ke fase yang berikut, ya fase yang keenam, yaitu fase penyebaran atau deployment phase. Deployment phase ini terbagi juga atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, menggunakan model yang dihasilkan atau pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikan atau proyeknya. Dan yang ketiga, contoh sederhana penyebaran, yaitu pembuatan laporan. Dan yang ketiga, contoh kompleks penyebaran atau penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikut, yaitu pengelompokan data mining. Di mana pengelompokan data mining ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi adalah proses pengembaraan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya, petugas pengumpulan suara mungkin dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Yang kedua itu estimasi. Estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil yang akurasinya dapat diukur dengan angka. Yang ketiga adalah prediksi. Prediksi adalah hampir sama dengan klasifikasi kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contohnya, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi adalah, dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Contohnya, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan terima kasih juga bagi yang sudah mengerti. Jika banyak kekurangan yang ada dalam materi saya ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan like YouTube channel saya ini. Terima kasih.